Oke, selamat pagi Mas. Oke, selamat pagi Mas. Ya, perkenalkan dulu namanya siapa dan ini alamatnya di mana. Oke, perkenalkan nama saya Sudiro untuk tempat tinggal di Dusun Sumber Kembang, Desa Karangmulyo, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi. Oke, nah ini udah lama Mas menggeluti di bidang perikanan ini Mas. Untuk awal mulanya itu tahun 2017 Mas. Di tahun 2017 itu memulai bisnis pembesaran ikan lele. Dan ini nyoba pembesaran ikan nila. Oh iya, nah ini teman-teman ya. Nih, Oke, coba tidak hanya dikasih nila, makan. tapi di sini juga ada gurami juga ya Mas ya. Ikan gurami ada. Jadi di sini juga menjual bibit ikan gurami. Oke, tapi Ikan untuk gurami guraminya khusus pembibitan berarti. di sini pembibitan ada, untuk konsumsi juga ada. Kalau Oh, yang gitu. konsumsi ada di kolam belakang Mas. Oke, kita bahas yang ada di sini dulu ya Mas ya. Ya, Dengan ada nilainya teman-teman di sini. ada nila. Oke. Nah, dulu dari lele terus kecemplung ke gurame dan nila. Itu gimana ceritanya? Jadi kalau awal perpindahan dari lele ke gurami itu awalnya memang kalau ikan lele pembesaran itu kan kita butuh apa ya? Butuh pakan, butuh modal yang cukup banyak. ya. Kalau pembibitan ikan gurami itu minimal 2 bulan sudah bisa dipanen. Jadi Gitu. saya memilih untuk pembibitan ikan gurami. Pendapatannya pembesaran Nipis. lele itu nipis karena kapasitasnya itu kan cuma sedikit. Beda kalau kita tebar banyak, itu nanti untuk keuntungan juga banyak. Banyak. Kalau tebar sedikit, ya otomatis juga keuntungan cuma sedikit Mas, sangat nipis. Oh gitu. Jadi main kuantitas harusnya ya. Kalau ikan Kalau lele ya, lebih main di banyak, lele ya. lebih keuntungannya juga lebih maksimal Mas. Oke, dibandingkan dengan nila Mas. Sebelah kita kan nila ini. Ya. Nah, ini gimana? Kalau ikan nila itu kita juga jual bibit Mas. Jadi jual bibit, kita punya indukan, ada beberapa indukan kita pijahkan. Kemudian ikan yang di sini ini ikan yang sortiran pertama. Jadi sortiran yang pertama itu pertumbuhannya lebih cepat besar. Oh, Jadi gitu. ini yang di kolam-kolam ini ikan yang sortiran pertama. Ini nyoba kita besarkan. Nanti kalau sudah besar kita jual. Dan untuk penjualannya pun saya juga ngecer Mas. Karena kalau diecer sendiri itu harga lebih bisa maksimal daripada diambil sama tengkulak. Kalau nila itu prospeknya gimana Mas selama ini Mas? Kalau nila, ikan nila ya terutama yang konsumsi itu sangat tarik sekali Mas, karena di sini banyak kolam pemancingan. Jadi kolam pemancingan itu sangat apa ya, sangat memerlukan ikan nila. Jadi Kalau Mas ini langsung masuk ke kolam pancing. Kalau kolam pancing itu biasanya masih kecil-kecil sudah laku. Tapi kalau di pasaran itu biasanya 1 kilo isi 3 sampai 4 ekor. Kalau di kolam pemancingan itu 6 sampai 7 ekor per kilo itu sudah laku Mas. Oh gitu. Gini ini belum masuk. Ini Kalau segini belum. Ini masih 1 kilo isi 25 sampai 27 ekor per kilonya. Iya. Kalau yang agak besar yang ada di sebelah sini Mas. Sebelah sini teman-teman. Ini 1 kilo isi 4 sampai 5 ekor. Isi 4 sampai 5 ekor. Ini nila merah Mas. Ini udah masuk ini bisa. Ini sudah masuk. Ini biasanya dijual eceran 1 kilo harganya 35.000. Kalau yang ambil agak banyak harganya bisa kurang. Oh gitu. Nah itu teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman yang usaha kolam pemancingan bisa ambil ke sini ya Mas ya. Bisa Mas. Di belakang juga masih banyak ikan. Di belakang ini teman-teman itu. Ada. Di belakang pagar juga masih banyak. Masih banyak teman-teman. Oke. Nah, selama menggeluti nila ini Mas, kendalanya apa Mas? Kalau di nila Mas? Kalau ikan nila kendalanya di air Mas. Jadi ikan nila itu butuh air yang jernih. Kalau tidak air jernih biasanya menggunakan aerasi. Untuk aerasi juga harus memerlukan aerasi yang cukup biar nanti ikan itu nafsu makannya tinggi. Kalau nafsu makannya kurang, nanti untuk secara otomatis pertumbuhannya juga kurang maksimal. Oh gitu ya. Iya. Jadi faktor air sangat mempengaruhi ya. Yang pertama memang harus diperhatikan adalah faktor air. Berarti ini kalau air
biasanya nguras berapa minggu sekali Mas atau berapa hari sekali? Karena di sini juga ada itu ya Mas ya, ada air mengalir. Ya, Jadi ini. tidak sering kita ganti air karena air yang mengalir itu air bersih, kemudian nanti air yang Pembuangannya? kotor itu biasa keluar lewat pipa pembuangan ini. Jadi Oh, untuk solusi ini pembuangan keluar. air kurang lebih ya sekitar 10 sampai 14 hari atau 2 minggu sekali untuk pembuangannya. Ini masih jernih jadi tidak perlu diganti. Oh gitu. Nah kalau untuk airnya ini di sini pakai sumber atau gimana Mas? Kalau di sini Mas ini pakai kolam, pakai apa? Pakai sumur bor Mas. Pakai sumur bor? Pakai sumur bor. Kalau kita ngandalkan dari sumur biasa itu nggak cukup. Nggak cukup ya? Kita penuhin satu kolam ini biasanya nggak sampai penuh, sudah habis untuk kalau kita pakai kolam pakai sumur biasa, kalau nggak pakai sumur bor. Oh gitu. Berarti ini dari tandon berarti ini Mas? Iya Mas, dari sumur bor saya naikkan ke tandon, dari tandon Langsung kemudian ke saya sini. bagi-bagi ke sini. kolam-kolam itu ya, semua ada Semua air ada. mengericik. Berarti ini tiap hari gini? Tiap hari mengericik Mas, 24 jam? 24 jam, sama dikasih aerasi atau aerator. Oh gitu ya. Nah kita bicara kolam yang ini aja dulu Mas ya? Iya Mas. Ini ukurannya berapa kali berapa Mas? Kalau kolam ini ukuran 2 meter kali 3 meter. 2 kali 3 meter. Diisi Kalau ini populasi? sebenarnya bukan pembesaran di sini ya. Di kolam ini bukan pembesaran, cuma kolam tampung. Jadi kalau ada pelanggan yang mau ngambil, itu tinggal nyerok di kolam ini. Kalau yang di kolam pembesaran ada di kolam Di balik samping tembok pagar ini. ya. Di balik pagar ini ada kolam pembesaran. Jadi kalau ngambilnya di kolam kecil kan nanti lebih mudah Mas daripada ngambil di kolam yang besar. Oh ya, jadi ini udah siap jual teman-teman. Sudah Ini siap yang jual. ibaratnya kalau toko itu displaynya di sini. Displaynya di sini. Jadi kalau ada orang atau pelanggan mau ngambil, tinggal ambil di kolam yang ini. Tinggal ambil Jadi di nggak kolam yang susah-susah Mas untuk ngambilnya. Oke, ya. Nah ini berarti ini kan saya lihat nggak padat-padat amat ya. Berarti Nggak udah laku ini ya. Kapan Beberapa? hari memang sudah ada yang ngambil Mas. Oh, Jadi diambil gitu. diecer itu 1 kilo, 2 kilo, ada yang 5 kilo itu diambilkan dari sini. Kalau nanti stoknya di sini habis, kita isi lagi dari kolam yang belakang. Mungkin ada yang lihat video ini terus tertarik untuk budidaya nila. Kalau prospek budidaya nila itu gimana sih Mas? Sejauh ini Mas? Kalau Apakah masih menguntungkan atau gimana? Jadi untuk pembesaran ikan nila itu masih belum banyak ya di sekitar sini. Cuma ada beberapa satu dua pembudidaya yang melakukan budidaya pembesaran ikan nila. Sebenarnya untuk pasarannya juga sangat laku sekali, terutama di di kolam pemancingan itu sangat sekarang banyak permintaan dari kolam-kolam pemancingan itu Mas. Untuk harganya pun juga kalau ngambil banyak kan lebih murah gitu. Ya, kan kita tahu sendiri kalau di Banyuwangi itu kan kebanyakan pertanian. Pertanian. Ya jarang lah kalau saya menemui yang usaha di bidang perikanan, khususnya di budidaya ikan gitu loh. Iya Mas. Nah, takutnya ini teman-teman itu kan biasanya bilang gini, nanti kalau aku budidaya penjualannya kemana? Gitu. Jadi kalau teman-teman ingin budidaya ikan nila ya harus banyak-banyak teman. Maksudnya kalau ada orang pelihara ikan ya kita nimbrung gitu. Jadi nanti untuk penjualannya seperti apa bisa tanya gitu Mas. Jadi kalau yang baru memulai, tapi nanti kalau sudah pelanggan itu sudah tahu, nanti untuk penjualannya pasti mudah Mas. Oh gitu. Seperti ya. itu. Biasanya juga datang sendiri. Datang sendiri. Biasanya kan kalau sekarang kita lebih mudah lagi. Kita di online itu di marketplace itu juga lebih mudah sekarang. Kita bisa berjualan pakai Facebook, pakai TikTok. Itu juga bisa Mas. Oh gitu. Nah mantap. Oke. Dari pembesaran sama pembibitan ini kan Mas dua-duanya ketiga-tiganya sama ngecernya. Sama ngecernya. Sama penjualannya. Sama penjualannya. Jadi itu dirasakan sendiri. Jadi pembibitan sendiri, pembesaran sendiri, sama penjualannya sendiri. Kalau biasanya yang diuntungkan itu pembibit sama tengkulak Mas. Yang diuntungkan pembibit sama tengkulak. Kalau cuma pembesaran biasanya kan kendalanya harga jual kalau diambil
tengkolak kan biasanya harga lebih murah. Kalau kita bisa jual sendiri secara ecer, nanti secara otomatis keuntungan itu lebih maksimal. Oh gitu. Berarti ini kalau pembudidaya apalagi pembesaran itu berarti nipis ya Mas ya keuntungannya? Biasanya agak nipis karena tapi membutuhkan modal yang cukup banyak. Khususnya di pakan sih. Mas. Biasanya kan untuk kan harga pakan itu lebih mahal ya. Ya teman-teman kan membutuhkan modal yang banyak. Mengeluhnya itu di Pakan Mas, biasanya di pakan sih. Biaya untuk pembelian pakan. Gitu teman-teman. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan ya Mas ya, dipertimbangkan untuk mau fokus ke pembibitan atau di pembesaran gitu ya Mas ya. Kalau saran saya ya nyoba dulu pembesaran, nggak apa-apa sedikit. Nanti kalau sudah bisa memelihara ikan atau pembesaran, bisa jual atau budidaya pembibitan Mas. Karena yang pembibitan itu agak rumit, beda. Kalau tinggal pembesaran dan tinggal ngasih makan, ganti air gitu. Oke. Nah kalau di sini pembibitannya pakai sistem alami atau pakai buatan Mas? Kalau di sini pakai sistem alami Mas. Kemarin itu saya memijahkan 9 ekor, itu hasilnya sangat banyak sekali, sampai kolamnya ini tidak muat, kolamnya tidak muat. Oh gitu ya. Jadi meskipun pakai sistem yang alami itu hasilnya juga maksimal kalau ikan nila. Beda sama ikan lele. Ikan lele itu masih bisa dipakai buatan. Kalau ikan nila meskipun sistemnya alami masih bisa maksimal Mas. Oh gitu ya. Iya seperti itu. Nah kalau untuk pemijahannya itu biasanya tingkat kematian berapa persen Mas? Kalau alami Mas? Kalau alami yang penting indukan Mas. Indukan itu bobotnya lebih dari setengah kilo, kemudian jangan terlalu padat, itu angka kematiannya minim. Tapi kalau tebarnya itu maksudnya pemijahannya satu kolam itu terlalu padat, biasanya angka kematian itu juga tinggi kalau terlalu padat sekali Mas. Oke ya. Nah tadi sudah disinggung ya, karena kemarin terlalu kebanyakan jadi sampai kolamnya, itu sampai besar ini ya Mas ya. Jadi besar adalah salah satu gara-gara kebanyakan pemijahan kemarin teman-teman ya. Ya. Dari berapa induk kemarin Mas? Ini Mas? Dari 9 ekor. Dari 9 ekor. Itu kurang lebih sekitar hampir 10.000 Mas. 10.000 ekor. Bahkan hampir lebih itu. Kurang lebih ya sekitar 10 ribuan Mas. Itu yang hidup. Soalnya yang kecil-kecil itu banyak yang mati gara-gara terlalu padat itu kemarin. Ya. Mas, kalau yang pembesaran itu kan kendalanya kan kosnya yang terbesar kan di pakan. Ya, di pakan. Kalau pembibitan Mas, kos yang paling besar itu di apanya Mas? Kalau pembibitan lebih tidak terlalu kebanyakan pakan. Jadi masih kecil pun itu biasanya sudah laku kalau pembibitan. Oh gitu. Karena kadang-kadang ada yang cari bibit ikan nila itu yang kecil. Jadi untuk pakan tidak terlalu banyak. Beda sama yang pembesaran. Kalau pembesaran memang membutuhkan pakan yang banyak. Seperti itu Mas. Iya. Nah dari bibit yang kecil itu sampai ke pembesaran yang siap konsumsi lah. Iya. Itu berapa bulan Mas? Dari bibit ukuran 1 jari itu sampai panen itu membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 6 bulan Mas. 5 sampai 6 bulan. 5 sampai 6 bulan. Bisa 1 kilo isi 1 kilo itu kalau 6 bulan 1 kilo isi 4 sampai 7 ekor Mas. Gitu ya. Kalau pembesaran. Tapi nanti tergantung dari kualitas bibitnya. Kalau kualitasnya bagus itu 4 sampai 5 bulan itu sudah bisa dipanen. Kalau kualitasnya kurang bagus 1 tahun kadang masih kecil Mas. Jadi yang menentukan sukses dan tidaknya budidaya pembesaran ikan nila itu dari kualitas pakan sama kualitas dari bibitnya. Cara untuk mempercepat itu nggak ada ya Mas ya? Supaya mempercepat. Kalau mempercepat sebenarnya kalau mempercepat nggak ada Mas. Tapi kalau memaksimalkan pertumbuhan itu ada.
Jadi harus memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama memang kualitas bibit, kemudian kualitas pakan, dan ideal tebarnya. Jadi tebarnya itu jangan terlalu padat. Kalau tebarnya terlalu padat, nanti untuk pertumbuhannya juga lebih lama. Nah, idealnya Mas, kalau kolam idealnya 1 meter persegi itu tebar padatnya berapa Mas? Tergantung sistemnya Mas. Kalau pakai sistem bioflok itu bisa lebih padat nggak apa-apa. Kalau pakai sistem konvensional itu yang bagus 1 meter itu 15 sampai 20. 15 sampai 20 ekor. Kalau pakai sistem yang bioflok itu bisa 50 sampai 100 sampai 75 ekor per meter perseginya. Jadi kalau sistem yang konvensional itu cukup 15 sampai 20 ekor per meter perseginya. Oke.